Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan rutinitas kita di waktu pagi dengan belajar bersama, dan insya Allah di kesempatan ini dan beberapa kesempatan berikutnya kita akan membaca sebuah buku yang berjudul Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Bukunya semacam ini bersampul hitam. Dan buku ini sudah berusia lebih dari setahun sebenarnya. Dan kita baru bedah belakangan karena dari sisi materi barangkali bukan termasuk di antara materi yang umum untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, kita langsung masuk materi. Baik. Silahkan Anda buka bagi yang memiliki bukunya di halaman pengantar. Tentang latar belakang kenapa buku ini ditulis. Jadi sekitar pertengahan 2018 ada sebuah kajian di sebuah masjid Jakarta Timur yang temanya hukum seputar pasar. Afwan, saya belum share screen ya. Baik, jadi sekitar pertengahan 2018 ada sebuah kajian di Jakarta Timur, saya lupa nama masjidnya, yang judulnya adalah hukum seputar pasar. Kemudian waktu itu kita buatkan ya semacam satu kesimpulan kajian. Lalu mengingat ini adalah tema baru yang belum pernah disampaikan, saya pun berusaha untuk mencari referensi tambahan dan akhirnya menemukan sebuah buku yang berjudul Ahkamus Suq, hukum seputar pasar. Kemudian kita berusaha untuk mempelajari buku ini, dan ternyata buku ini termasuk buku klasik sehingga ditulis dengan gaya tulisan klasik. Dan salah satu di antara ciri karya yang klasik adalah menyebutkan riwayat. Sehingga ketika penulis mau menyampaikan sebuah pernyataan, maka pernyataan itu berdasarkan riwayat. Haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan bin fulan. Buku itu ditulis oleh Imam Yahya bin Umar Al-Kinani Al-Andalusi. Beliau ulama Malikiyah yang hidup antara tahun 213 sampai 289 Hijriah. Kemudian saya cari-cari buku yang semisal terkait masalah pasar, namun yang saya jumpai hanya artikel-artikel pendek terkait hukum seputar pasar. Sehingga muncul keinginan untuk membuat tulisan khusus membahas masalah pasar. Dan sebenarnya masalah pasar pernah menjadi tajuk majalah Pengusaha Muslim yang terbit sekitar Oktober 2012. Dan majalah ini atau edisi ini barangkali ada sebagian anggota KPMI yang memilikinya, namun secara umum masyarakat tidak begitu mengenal tentang edisi ini. Kemudian referensi lain yang juga mendorong saya untuk menulis buku ini adalah disertasi doktoral dari Universitas Ummul Qura, Mekah, yang berjudul Al-Fiqhul Iqtisadi lil Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fikih masalah ekonomi dari kebijakan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Buku ini sangat detail menyebutkan kebijakan Umar dalam masalah perekonomian, termasuk diantaranya adalah kebijakan dalam masalah pasar. Selanjutnya saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga buku ini memberikan manfaat bagi kaum muslimin,
dan semoga Allah menjadikan sebagai amal soleh bagi penulisnya dan yang menyebarkannya. Baik, ini saya tulis pertama di Jumadil Ula tahun 40 Hijriah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2012 saya berada di posisi sebagai bagian litbang penelitian dan pengembangan di majalah Pengusaha Muslim Indonesia, di majalah Pengusaha Muslim yang dimiliki oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, dan waktu itu diterbitkan di kantor Yufid. Walhamdulillah, di posisi sebagai litbang bagian penelitian dan pengembangan, kita bisa banyak berinteraksi dengan para penulis. Waktu itu ada Ustadz Erwandi Tarmizi, kemudian ada Ustadz Arifin Badri, dan beberapa asatidah yang lainnya. Dan di tahun ini, kajian seputar masalah muamalah belum begitu semarak sebagaimana di masa kita sekarang. Sehingga sekitar 9 tahun yang lalu, bahkan sudah ada sejak tahun 2009-2010, majalah Pengusaha Muslim menghadirkan materi-materi seputar masalah fikih muamalah. Namun ketika itu, yang mengkonsumsi kajian fikih muamalah tidak sebagaimana sekarang. Walhamdulillah, melalui banyak interaksi itulah kita bisa menambah waktu untuk belajar terkait masalah muamalah. Baik. Dan sebelum kita membahas lebih detail buku ini, kita akan kutipkan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Syabbah An-Numairi rahimahullah di bagian belakang buku. Saya cantumkan itu, dan kutipan itu sebenarnya ada di dalam ya. Di sini saya nyatakan, begitu pentingnya pasar untuk dikuasai oleh kaum muslimin, sehingga Khalifah Umar mengingatkan para sahabat untuk tetap menguasai pasar. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat mulai hidup berkecukupan dari hasil ghanimah, terutama pada saat Persia ditaklukkan. Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang mendapatkan harta rampasan, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggaji para syuhada, menggaji para mujahid, orang-orang yang ikut berjihad untuk penaklukan negeri-negeri kafir dengan nilai yang sangat besar. Sehingga mereka berkecukupan dengan hasil ghanimah. Dan itu membuat mereka secara bertahap meninggalkan pasar kota Madinah. Demikian pula pasar wilayah-wilayah kaum muslimin. Namun Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan mereka bahwa jika mereka membiarkan pasar dikuasai oleh orang lain, dan yang dimaksud orang lain di sini adalah non-muslim, terutama Yahudi, maka jika mereka dibiarkan untuk menguasai pasar, akan mengakibatkan kaum muslimin terlalu tergantung pada orang lain. Dan itu realita yang bisa kita jumpai di masyarakat kita. Jadi, rata-rata masyarakat di zaman kita, orientasi dalam mencari pekerjaan, mencari sumber pendapatan adalah bagaimana caranya saya bisa jadi karyawan. Sehingga kampus yang dia mendidik ribuan, bahkan kalau semua kampus di Indonesia bisa jutaan mahasiswa, rata-rata yang kemudian nanti akan keluar dari kampus adalah orang yang punya pemikiran bagaimana saya bisa diterima di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Sehingga mereka lebih nyaman ketika jadi karyawan, lebih nyaman ketika dia bisa bekerja kepada orang lain. Sementara pemilik perusahaan itu rata-rata adalah orang asing, non-muslim, dan orang-orang yang dia bukan penduduk Indonesia. Terutama yang diincar adalah perusahaan-perusahaan asing terutama. Bisa bekerja di Chevron, atau di Total, atau di mana lagi misalnya, di perusahaan, di Epson, termasuk juga di perusahaan-perusahaan manufaktur. Ya. Dan rata-rata itu milik asing. Siapa karyawannya? Karyawannya adalah warga negara Indonesia yang mereka belajar di lembaga pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah.
Sehingga kan ibaratnya begini, kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang asing ketika mereka membuka unit usaha di Indonesia. Dan bagi warga Indonesia, bagi teman-teman yang belajar di dunia kuliah, maupun yang di STM, SMK, dan seterusnya, itu kan disiapkan untuk sebagai tenaga praktis. Pokoknya yang penting, kamu begitu lulus, diterima kerja. Bahkan itu jadi pengumuman untuk andalan iklan ya. Ketika sebuah perguruan tinggi swasta, mereka mengiklankan kampusnya. Lulus langsung diterima. Lulus langsung diterima. Sehingga nggak ada bayangan. Kalau nanti mereka akan diupayakan untuk menjadi seorang entrepreneur, diupayakan untuk menjadi seorang pengusaha yang dia bisa bersaing di pasar global. Rata-rata tidak demikian. Tapi rata-rata nanti kalau lulus kamu diterima di sini, kamu diterima di sini. Bahkan menyebutkan pengalaman-pengalaman para alumninya yang ini diterima di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C. Kita ngasih umpan. Ini ibarat feed, sebuah umpan. Umpan bagi pengusaha-pengusaha asing. Akhirnya yang terjadi, pasar global di negara kita dominan dikuasai oleh non-muslim, dominan dikuasai oleh warga asing, dominan dikuasai oleh orang lain. Jarang kemudian warga Indonesia yang ketika dia kuliah, dia berorientasi gimana caranya begitu lulus dia bisa membuat sebuah perusahaan. Gimana caranya ketika lulus dia bisa membuat sebuah unit usaha. Jarang sekali. Bahkan kita bisa perhatikan ya, kampus yang segede itu lengkap dengan aneka jurusan. Dan itu semuanya jurusan dunia. Ya. Anggaplah misalnya, saya ambil contoh UGM. Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi. Nanti di situ ada banyak jurusan. Ada jurusan keuangan, ada jurusan ekonomi sendiri, ada jurusan manajemen, ada jurusan ini. Fakultas Teknik juga ada berbagai macam jurusan. Dari mulai listrik arus besar, listrik arus lemah, termasuk juga jurusan yang berkaitan dengan bumi itu sendiri. Ada geodesi, ada geologi. Tapi Anda bisa perhatikan, kampus tidak membuat sebuah prototipe perusahaan. Padahal unsur perusahaan adalah mereka-mereka ini. Apa sih yang dibutuhkan perusahaan? Oh, bagian unit produksi butuh orang teknik mesin. Butuh perancang, butuh ini, ada di kampus. Butuh orang yang ahli manajemen, ada di kampus. Butuh orang yang ahli keuangan, ada di kampus. Tapi nggak ada ceritanya kampus membuat prototipe perusahaan ideal yang melibatkan sekian banyak unsur yang mereka pelajari dalam sebuah unit atau lembaga pendidikan ini. Saya tidak mengatakan kalau kampus kita gagal ya dalam membuat prototipe perusahaan. Tapi mungkin memang ini sudah menjadi core bisnis masing-masing. Core bisnisnya kampus lebih mengarah kepada bagaimana mencetak para karyawan. Core bisnisnya para pengusaha adalah dia bagaimana bisa membuat sebuah produk. Cuman tadi kembali kepada prinsip yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang itu sudah merasa cukup hanya dengan penghasilan bulanan, sudahlah, yang penting pokoknya kamu sudah nyaman, sudah dapat gaji dari negara, jadi PNS atau jadi aparat negara. Yang penting pokoknya dia sudah berada di zona nyaman, gak usah mikir jauh-jauh jadi pengusaha. Efeknya pasar global dikuasai oleh orang lain. Dan itu kebijakan yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar sahabat yang sebelumnya punya aktivitas di pasar mempertahankan itu. Sehingga kaum muslimin tidak kemudian terlalu membutuhkan pada orang lain. Walhamdulillah. Baik, selanjutnya saya ajak Anda untuk melihat daftar isi dari buku ini. Karena salah satu di antara metodologi dalam membaca buku adalah pertama, baca muqaddimah.
Karena dengan membaca muqaddimah dan pengantar, kita akan bisa mengetahui latar belakang sebuah karya. Kenapa buku itu ditulis. Dan kadang di sebuah muqaddimah, penulis juga menyebutkan misalnya catatan umum terkait buku ini. Selanjutnya, silahkan Anda baca daftar isi. Dengan membaca daftar isi, maka kita akan tahu peta buku. Oh, buku ini kurang lebih arah pembahasannya seperti ini. Kita coba lihat daftar isi. Di bagian pertama saya membahas tentang pasar di masa silam. Pasar di masa Rasul SAW, di zaman para ulama, kemudian termasuk juga pasar di masa jahiliyah, termasuk juga pasar Muslim Madinah. Tapi di sini hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan kecil, karena kita tidak memiliki data yang cukup banyak terkait pasar-pasar di masa silam. Tanya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang pasar dan sisi akidah. Nah, di sini karena ada beberapa hadis yang memuat tentang kata pasar yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah, maka saya kutipkan di sini. Pertama adalah kaitannya antara pasar dengan tanda akhir zaman, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan salah satu di antara tanda akhir zaman adalah wa tataqarabul aswaq. Pasar itu menjadi berdekatan. Artinya ada banyak pasar di akhir zaman. Nah, kemudian apa makna banyak pasar sebagai tanda kiamat itu? Insya Allah kita akan bahas. Kemudian juga kaitannya dengan masalah balasan ketika di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pasar bagi penduduk surga. Insya Allah kita akan bahas apa manfaat adanya pasar di surga. Selanjutnya kita akan bahas aneka ibadah yang dilakukan di pasar. Pertama adalah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan di pasar, seperti doa ketika masuk pasar. Selanjutnya adalah aneka ibadah ketika dilakukan di pasar, seperti sholat wajib, sholat jamaah, kajian, dan seterusnya. Dan termasuk juga saya menyinggung ada sebagian ulama yang melarang membaca Al-Quran di pasar, meskipun ada sebagian yang membolehkan. Dan khilaf itu kita bahas di bagian dilarang membaca Al-Quran di pasar. Berikutnya kita beralih ke adab pasar. Adab pasar pertama terkait wajibnya belajar hukum ketika orang mau berdagang di pasar, terutama hukum dalam muamalah. Karena seperti yang kita kenal dalam riwayat yang ma'ruf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah inspeksi ke pasar. Lalu beliau bertanya kepada para pedagang yang ada di pasar. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Umar, diizinkan untuk tetap berdagang. Yang tidak bisa jawab, diapain? Diusir dari pasar. Artinya, kalau kita anggap itu sebagai standar pasar yang ideal, maka seharusnya para pelaku pasar adalah orang yang paham tentang fikih muamalah, paham tentang pasar, fikih pasar. Agar andaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih hidup di zaman kita, kita tidak termasuk orang yang diusir ketika kita berdagang di situ. Tayyib. Mungkin situasi seperti ini tidak ada di zaman kita. Namun itu dipertahankan oleh para khalifah sampai di zaman Imam Malik bin Anas. Sehingga disebutkan dalam riwayat di pasar Madinah, Imam Malik radhiyallahu anhu pernah diminta oleh gubernur Madinah untuk memberikan untuk ngetes ya para pedagang di pasar. Nanti siapa yang dia bisa menjawab pertanyaan Imam Malik diizinkan, kalau tidak diusir dari pasar. Dan di zaman kita kondisi seperti ini tidak begitu dikembangkan. Ada salah satu BMT yang BMT itu meminta saya untuk menyampaikan materi
fikih jual beli di pasar Blok M. Dan informasi dari panitia, beliau mengundang para pedagang yang ada di bawahnya. Silakan datang, nanti ada 3 kali pertemuan, 3 sesi, dan ada ujian di akhir. Jadi maksud panitia, biar para pengusaha itu bisa mendapatkan pencerahan tentang hukum-hukum seputar masalah fikih muamalah. Namun Masya Allah, yang datang cuma 1 atau cuma 2 sekitar itu. Yang lainnya orang luar, yang dia bukan pedagang di situ. Jadi memang ketertarikan masyarakat untuk belajar tentang ini di ranah masyarakat umum itu masih sangat minim. Sehingga mayoritas pedagang di pasar-pasar tradisional, kalau mereka diminta untuk belajar, mereka sudah takut duluan. Nanti kalau saya belajar nggak boleh riba, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Mereka sudah takut duluan. Atau banyak di antara mereka yang nggak peduli. Ya sudahlah mas, kebiasaannya kayak gini. Saya belajar juga nggak nambah laris, tetap saja dagangnya kayak gitu. Maka kita berharap semoga kesadaran semacam ini semakin banyak, sehingga memperkecil potensi masuknya harta haram di tengah kaum muslimin. Selanjutnya, 10 adab ketika di pasar. Saya sebutkan beberapa adab yang perlu diperhatikan. Kemudian mengenal khiyar majlis di pasar. Apa batasan khiyar majlis? Apakah begitu penjual dan pembeli berpisah? Ataukah selama keduanya masih di lingkungan pasar? Dan hikmah kenapa ada khiyar majlis? Selanjutnya yang bagian terakhir adalah pasar pagi lebih berkah. Di sini kita kasih penekanan bahwa Anda kalau berdagang, berbisnis, memilih waktu pagi secara umum lebih mendatangkan keberkahan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Karena doa Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Selanjutnya kita akan bahas tentang keributan sekitar pasar. Ada hukum jualan di trotoar, aturan buka lapak di trotoar, kemudian kuli panggul dan pedagang asongan, ya, dan aneka keributan yang ada di sekitar pasar. Tayyib, apa batasan yang boleh, apa batasan yang tidak boleh? Selanjutnya adalah masalah parkir kendaraan. Ada parkir gratis, sewa lahan parkir, dan seterusnya. Termasuk parkir liar dan konsekuensi akad untuk parkir di tempat umum. Karena ini sering jadi masalah, apalagi kalau ada kehilangan barang. Tayyib. Berikutnya kita akan bahas tentang pasar loak. Kenapa ini dibahas? Karena seperti yang kita tahu, pasar sentir atau pasar loak di Jogja namanya pasar kelitian, ya, atau pasar sentir. Ini ada madzannah as-sariqah, dianggap sebagai pasar yang tertuduh terdiri dari banyak barang pencurian, gitu ya. Ya, saya menggunakan kalimat yang hati-hatinya. Tertuduh di situ mengandung banyak barang pencurian. Nah, nanti kita akan bahas tentang 3 keadaan jual beli sebuah barang yang diduga sebagai barang curian. Berikutnya kita akan bahas tentang black market, pasar gelap. Kemudian masalah pertimbangan legalitas. Ketika di situ ada orang yang menjual sebuah barang tapi barang itu tidak dipajeki, tidak kena bea cukai, tidak kena pajak, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah harga di pasar. Ada masalah inflasi dan masalah kenaikan harga. Ini kembali kepada upaya untuk menenangkan masyarakat. Banyak orang yang begitu ketakutan dengan yang namanya inflasi. Sehingga kalau sudah terjadi inflasi itu Masya Allah, selalu lihat internet, yang dilihat apa?
harga kurs dolar. Selalu yang dipantau dolar. Padahal dia nggak punya dolar. Cuman karena bawaan ketakutan inflasi, orang itu selalu memantau kurs dolar. Nah, di sini kita akan bahas tentang bahwa inflasi itu tidak mengurangi rezeki. Insya Allah kita bahas. Berikutnya adalah 4 prinsip yang diajarkan syariat ketika terjadi kenaikan harga. Apa yang harus kita lakukan saat terjadi inflasi? Dan jamaah, inflasi itu tidak selamanya selalu naik. Terkadang Allah takdirkan dia turun dan turunnya drastis. Dulu pernah sangat mahal, sekarang jadi sangat murah. Dan itu menunjukkan bahwasanya ya Allah berkehendak untuk mengatur sebagaimana yang dia kehendaki, mengatur ekonomi masyarakat, sehingga kita jangan sampai punya bayangan barang itu selalu naik harganya. Ternyata sebenarnya hakikatnya tidak seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah at-tas'ir, yaitu menetapkan harga. Ada HET ya, harga eceran tertinggi dan harga eceran terendah. Ada nggak? Ada ya? Ada. Saya punya produk, kamu tidak boleh jual barang saya di bawah 100.000. Tidak boleh di atas 150. Apa hukum HET semacam ini? Kemudian kita kasih rincian at-tas'ir dalam kondisi normal, at-tas'ir dalam kondisi tidak normal. Terutama yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan harga seperti BBM. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kemudian apa lagi? Gas, ya, tabung gas, dan aneka kebutuhan umum yang diatur oleh pemerintah. Berikutnya dilarang menjual di atas harga pasar, agar tidak terjadi pementungan. Seperti kasus warung lele, warung pecel lele yang ada di Malioboro, nasinya berapa? 200.000, lalapannya 100.000, lelenya 300.000, total satu porsi 1 juta. Nah, itu konsumennya dipentung. Seperti itu kita akan bahas di sini. Dilarang menjual di atas harga pasar. Dan bolehkah mengambil untung lebih dari 100%? Kita bahas di bagian tentang antara harga pasar dengan keuntungan. Lalu termasuk juga banting-bantingan harga, menjual di bawah harga pasar. Kapan itu diperbolehkan dan kapan itu dilarang. Berikutnya kita akan bahas aneka pelanggaran di pasar, seperti menimbun barang, ihtikar, ya. Kemudian memborong sebelum pedagang datang di pasar, dan menjual barang atau dilarang menjualkan barang pedagang kampung. Nabi SAW mengatakan la yabi hadirun libadin. Orang kota nggak boleh menjualkan barang milik orang desa. Insya Allah kita akan bahas di sini. Termasuk juga masalah khiyar ghaban, yaitu khiyar karena pembodohan. Nanti kita akan bahas di bagian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar. Berikutnya adalah antara pemerintah dan pasar. Di sini ada 3 peran yang seharusnya dilakukan: peran edukasi, regulasi, dan supervisi. Dan itulah idealnya yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk saat ini, yang barangkali cukup menonjol adalah di peran regulasi dan juga peran supervisi untuk pentera ukuran timbangan. Ada salah satu kawan kuliah saya, dulu pernah satu kelas, satu angkatan, yang beliau jadi PNS di lembaga pentera meteran, timbangan, meteran, dan seterusnya. Sehingga dia kadang keliling pasar melakukan kalibrasi untuk timbangan-timbangan yang ada di pasar. Walhamdulillah, itu bagian dari peran supervisi yang dilakukan oleh pemerintah agar memperkecil potensi penipuan yang ada di pasar Indonesia. Cuman
bagian yang pertama ini barangkali kurang begitu berjalan dengan baik, sehingga jarang kita jumpai ada misalnya pendidikan yang memadai terkait masalah terutama fikih muamalah ya, yang kemudian diajarkan kepada para pedagang lokal. Nah, di bagian berikutnya kita baru menyebutkan kebijakan Umar terhadap pasar. Kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap pasar. Dan di sini kita sebutkan beberapa poin kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya bukakan di halaman 245. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan banyak kebijakan, dan ini saya kutip di buku tadi ya, tentang kebijakan Umar terkait masalah ekonomi. Di sini saya sebutkan ada sekitar 7 kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah terkait masalah ekonomi yang ada di negara kaum muslimin ketika itu. Di sini ada aturan dalam muamalah di pasar, kemudian termasuk juga melarang pemerintah untuk terlibat dalam bisnis praktis selama menjabat. Ini kebijakan Umar. Ketika beliau menunjuk Abu Musa radhiyallahu anhu menjadi gubernur Irak, Umar berpesan kepada Abu Musa, la tabi'anna wa la tabta'anna. Jangan kamu berdagang dengan melakukan jual beli praktis. Demikian pula ketika beliau menunjuk Al-Qadhi Syuraih untuk dijadikan sebagai hakim, beliau melarangnya untuk melakukan bisnis praktis. Bahkan Amirul Mukminin membuat ketentuan kaidah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa, kadaba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna tijaratal amiri fi imaratihi khasaratun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis sebuah surat bahwa perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah selama masa jabatannya adalah kerugian. Subhanallah. Andikan ini ada di zaman kita ya. Padahal kalau di zaman kita, ketika orang di posisi sebagai pejabat, terkadang dia manfaatkan posisinya untuk membuka banyak peluang bisnis. Lalu disinkronkan dengan instansi pemerintah. Kamu butuh apa? Ambil di tempat kami. Butuh apa? Nanti kami yang jadi suppliernya. Bahkan kadang ada pejabat yang dia punya gedung, ya, punya apartemen atau gedung. Kemudian dia syaratkan, lembaga A, instansi B harus nyewa gedung saya. Tinggal di sini, sewa. Dia dapat pemasukan. Sehingga dia melakukan bisnis praktis. Andaikan orang seperti ini hidup di zaman Umar, pasti dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita mengakui bahwa negara yang dipimpin oleh Umar dijadikan sebagai standar ideal salah satunya. Sehingga kenapa kita mengutip kebijakan beliau? Ya, karena kita sepakat. Beliau adalah seorang sosok pemimpin yang ideal. Dan negara yang dipimpin oleh beliau radhiyallahu anhu bisa dijadikan sebagai salah satu standar untuk mengaca seperti inilah kebijakan yang ideal. Kemudian baru kita beralih ke dunia makelar. Jadi aslinya buku ini berisi 2 materi. Pertama terkait pasar muslim dan yang kedua terkait dunia makelar. Jadi sebenarnya terdiri dari 2 materi. Di bagian makelar kita bahas terlebih dahulu tentang masalah atau tentang dalil-dalil seputar makelaran. Anda yang berprofesi sebagai RCTI ya, rombongan Calo Tanah Indonesia, gak usah khawatir karena sebenarnya profesi ini ternyata disinggung dalam dalil. Kemudian kita mengenal akad ijarah dan akad ju'alah, yang itu adalah
pendekatan untuk akad makelaran. Makelaran itu lebih dekat ke akad mana? Ijarah atau jualah? Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Lalu beberapa kasus yang terjadi pada praktek makelaran, ada bentuk makelar menaikkan harga tanpa izin pemilik, makelar mendapatkan fee dari kedua belah pihak, kemudian juga bolehkah upah makelar dimasukkan ke dalam harga barang, sehingga harga barang dinaikkan karena nanti ada upah makelar, termasuk juga bolehkah makelar dimakelarkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu sekilas tentang buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena buku ini tidak tebal ya. Kita membahas hanya sampai di halaman 284. Insyaallah semoga kita bisa selesaikan dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah 6 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau nanya, Ana ada toko. Kadang orang beli helmnya ketinggalan di toko. Nah, yang ketinggalan, Ustaz? Yang ketinggalan? Ya, Ustaz? Helm. Helmnya rata-rata helm-helm bagus. Nah, biasa saya anak tunggu sampai beberapa hari itu nggak ada yang datang ngambil, Ustaz. Kadang anak tunggu, ada kemarin sampai setahun nggak ada orang yang datang ambil. Jadi suami anak jual, tapi mungkin dia jual terus hasilnya itu dimasukkan ke masjid. Terus mungkin diniatkan untuk orang yang punya. Nah, bagaimana ini ada lagi kemarin helmnya ketinggalan, Ustaz. Anak bingung harus diapain ya, Ustaz. Apakah harus nunggu lagi setahun terus dijual lagi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tayyib. Selama ini yang ketinggalan helm ya, bukan dompet ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang ketinggalan barangnya di tempat kita? Ada satu riwayat yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam masalah ini, yaitu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, yang kita pahami bahwa ketika ada orang ketinggalan barangnya di tempat kita, itu bukan atas kehendak kita dan bukan pula atas kehendak pemiliknya. Karena ini terjadi disebabkan karena lupa. Dan perbuatan orang yang lupa itu tidak teranggap. Artinya, ketika itu di luar kehendak kita, berarti kita tidak termasuk orang yang dolim, karena saya tidak mengambil harta orang lain. Satu itu ya. Saya tidak mengambil harta itu dengan sengaja, sehingga ketika ada orang yang beli, kita nggak sengaja, tidak secara sengaja memasukkan helm itu, disembunyikan, biar nanti jadi ketinggalan. Bukan. Tidak kita lakukan itu.
di luar kehendak kita. Artinya kita tidak dianggap sebagai orang yang dolim karena kita tidak mengambil harta orang lain. Satu. Yang kedua juga bukan kehendak pemiliknya, karena dia lupa. Dan perbuatan orang yang lupa tidak teranggap. Konsekuensinya berarti helm itu bukan barang yang dihibahkan ke kita. Sehingga tidak ada indikasi, jangan-jangan ini dikasihkan ke saya atau dihibahkan ke saya. Nggak ada indikasi itu. Namanya helm, orang butuh helm, apalagi dia dalam perjalanan. Cuman karena orangnya lupa, ketinggalan. Baik. Nah, karena itulah posisi barang ini statusnya sebagai barang amanah. Statusnya sebagai barang amanah. Sehingga Anda mendapatkan amanah untuk menjaga barang itu, dan jika pemiliknya datang, maka silakan Anda kembalikan. Sama sebagaimana luqata, barang temuan. Cuman sisi perbedaannya adalah kalau luqata kita sama sekali tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau helm ketinggalan mungkin kita tahu pemiliknya. Dan mungkin kita tidak tahu. Nah, kalau kita tahu, segera dikembalikan. Kalau sama sekali tidak tahu, Anda jaga dengan dikasih pengumuman misalnya, kemarin ketinggalan helm di sini. Tapi jangan disebut cirinya ya. Nah, nanti kalau ada orang yang ngaku, saya kemarin ketinggalan helmnya di sini. Warnanya apa? Putih. Oh, yang ketinggalan hitam kok putih. Berarti bukan. Sehingga Anda cukup umumkan tersedia helm ketinggalan. Salah nggak itu kalimatnya? Atau gimana? Jadi, helm ketinggalan tersedia di sini misalnya ya. Bukan untuk dibeli maksudnya. Agar orang yang merasa ketinggalan bisa mampir ke situ dan Anda tidak perlu menyebutkan cirinya. Nah, nanti kalau sampai dalam batas tertentu ternyata tidak ada yang ngambil, bolehkah dilakukan seperti tadi? Dijual, lalu nilainya disedekahkan untuk kepentingan sosial, masjid atau yang lainnya. Ini yang tadi saya maksud. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud membeli barang di pasar. Lalu beliau bawa barang itu ke rumah untuk ngambil duit. Barangnya sambil dibawa. Setelah dapat duit ngambil duit di rumah, beliau balik lagi ke pasar. Ternyata penjualnya sudah pergi. Ditunggu oleh Ibnu Mas'ud kok nggak datang-datang, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya oleh Ibnu Mas'ud beliau pulang. Dan uang itu tetap dibawa. Dijaga, barangkali nanti bisa ketemu kembali pedagangnya. Sampai sekian waktu ternyata beliau tidak ketemu dengan pedagangnya. Tidak ketemu dengan penjualnya. Hingga akhirnya Ibnu Mas'ud merasa, ini nanti kalau saya jaga terlalu lama saya keberatan. Kemudian oleh Ibnu Mas'ud, uang itu disedekahkan. Beliau sambil berikrar, ini adalah sedekah atas nama penjual barang X. Jika nanti saya ketemu dengan orangnya, maka saya akan sampaikan. Kalau beliau ridho, pahala sedekah ini jadi miliknya. Tapi kalau beliau tidak ridho, maka akan saya ganti dan pahala sedekah ini jadi milikku. Sudah? Dan nanti kalau saya tidak ketemu di dunia, tapi ketemu di akhirat, maka pahala sedekah ini akan aku serahkan kepadanya. Sehingga itu dijadikan sebagai prinsip bahwa kalau ada orang yang membawa barang orang lain dengan status sebagai barang amanah, orang yang mendapatkan amanah kan tidak disalahkan. Karena di luar kesengajaan atau karena dia nemu barang orang dan seterusnya, maka di posisi ini nanti dia sedekahkan atas nama pemilik dan diikrarkan sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud. Tidak harus diucapkan, bisa dalam hati. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustadz mau tanya tentang waktu sholat subuh. Itu kan katanya kecepatan.
adzan di tempat kita itu katanya sekitar 15-an menit lebih cepat dari waktu yang sebenarnya. Nah, kalau kita mau sholat witir setelah mendengar adzan, itu boleh nggak Ustaz? Itu Baik. yang pertama. Terus yang kedua, sholat witir boleh digabung tidak dengan sholat ba'diyah isya. Maksudnya dengan satu Ya. salam? Dua salam, jadi Dua salam. Terpisah dua ya? rakaat salam, satu rakaat salam. Itu. Terus yang ketiga tentang puasa Ayyamul Bid. Kita berniat untuk berpuasa Ayyamul Bid di hari pertama kita mengalami sakit, akhirnya kita nggak jadi puasa. Untuk hari kedua dan ketiga, apakah kita masih diperbolehkan untuk puasa Ayyamul Bid ini, Ustaz? Baik. Cukup Ibu? Masih boleh satu lagi nggak, Ustaz? Baik. Tentang zakat mal. Saya sebagai produsen, ketika ada pemesanan barang, kita ada perjanjian 60% dibayar di muka. Setelah barang selesai kita kerjakan, dia nanti akan membayar 40%-nya baru barang kita kirim. Qadarullah terjadi pandemi selama 1 tahun, barang itu sudah selesai dan yang 40% ini belum dibayar. Akhirnya barang itu numpuk di tempat saya. Apakah itu zakatnya masuk di saya atau di pemesan barang tadi? Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama terkait witir setelah mendengar adzan subuh. Saya tidak membahas polemik tentang waktu subuh ya. Karena barangkali sudah dibahas oleh para asatidzah yang lain dan memang di negara kita, bahkan tidak cuma di negara kita, termasuk juga di Saudi ada perbedaan pendapat tentang waktu subuh yang tepat. Baik. Namun saya lebih tertarik untuk membahas apakah boleh witir ketika sudah masuk subuh. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan diperbolehkan, sebagian ada yang mengatakan ya waktu witirnya sudah habis, sehingga tidak boleh witir setelah masuk subuh. Namun kesimpulan yang lebih tepat dalam hal ini adalah dikembalikan kepada kebiasaan. Bagi mereka yang terbiasa sholat witir, lalu di satu ketika dia telat sehingga dia witir setelah masuk waktu subuh, maka diperbolehkan baginya untuk witir meskipun sudah terdengar adzan subuh. Kami ulang, bagi yang sudah terbiasa witir, kemudian satu ketika telat bangun sehingga tidak sempat witir sebelumnya, maka dia diperbolehkan untuk witir meskipun sudah masuk waktu subuh. Dan bisa melakukan sholat witir dengan sholat 1 rakaat. Tayyib. Wallahu a'lam. Apalagi ketika Anda merasa bahasanya adzan subuh itu kecepatan dan koreksi yang diberikan oleh mereka yang mengatakan adzan subuh itu terlalu cepat, itu sampai 10 menit. Antara 9 sampai 10 menit. Sehingga Anda bisa gunakan rentang itu untuk sholat witir dengan keyakinan ini masih belum masuk waktu subuh. Yang kedua, bolehkah witir setelah mengerjakan ba'diyah isya? Jawabannya boleh. Dan itu pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ausani khalili," kekasihku yaitu Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Dengan 3 wasiat, salah satunya adalah wa antutir qabla an tanam. Lakukan sholat witir sebelum kamu tidur. Sholat witir sebelum tidur itu waktunya dimulai dari ba'diyah isya sampai tidur. Sehingga kalau Anda mengerjakan sholat witir setelah ba'diyah isya, termasuk di antara mengerjakan praktek seperti ini. Dan itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya kebiasaan sholat witir setelah sholat isya. Berikutnya tentang puasa Ayyamul Bid. Hadis tentang puasa Ayyamul Bid adalah hadis dari Abu Dzar. Dan Nabi SAW menyampaikan
tentang puasa sunnah selama 1 bulan, atau saya ulang, Nabi SAW menyampaikan puasa sunnah 3 hari dalam tiap bulan, itu di banyak redaksi. Dalam redaksinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak disebutkan ayyamul bid. Dalam redaksi yang lain disebutkan ayyamul bid. Intinya bahwa yang disyariatkan bagi kita adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Yang disebut oleh Nabi SAW kana kasiyamid dar. Orang yang berpuasa 3 hari tiap bulan itu sebagaimana orang yang puasa 1 tahun. Karena ketika 1 bulan itu ada berapa hari rata-rata? 29 sampai 30. Ada 30-an hari. Berarti kalau kita puasa 3 hari dilipatkan 10 kali sama dengan puasa sebulan. Nah, kalau itu kita lakukan tiap bulan, maka berarti tiap bulan kita puasa. Dengan puasa 3 hari, yang itu dilipatkan 10 kali. Sehingga dengan demikian, orang yang rutin puasa 3 hari tiap bulan, maka dia seperti puasa setahun. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Abu Dzar, beliau mengarahkan untuk memilih ayyamul bid. Namun, ini bukan satu keharusan. Sehingga bolehkah puasa 3 hari itu di semua hari di rentang 1 bulan? Jawabannya boleh. Sehingga Anda bisa puasa di awal, di tengah, di akhir. Kalaupun ayyamul bid tidak terkejar, maka Anda bisa puasa sehari 2 hari di ayyamul bid, yang lainnya ditaruh di awal, di tengah, di akhir. Dan ulama beda pendapat tentang puasa 3 hari tiap bulan ini, kapan yang paling afdal? Apakah di awal bulan, di akhir, ataukah di pertengahan? Fi khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan di awal lebih bagus, sebagai bentuk menyegerakan kebaikan. Dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Ada yang mengatakan sebaiknya puasa 3 hari tiap bulan itu ditaruh di akhir. Kafaratan lima bainahuma. Sebagai kafarah, ya, lima taqaddama, untuk kesalahan yang kita lakukan di awal bulan. Sehingga kita banyak melakukan dosa dari mulai awal bulan, lalu di akhir bulan kita tutupi dengan puasa. Dengan harapan semoga puasa ini jadi kafarah untuk dosa-dosa yang kita kerjakan sebelumnya. Ada yang mengatakan di pertengahan, di ayyamul bid, agar sesuai dengan saran yang diberikan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wa ala kullin, intinya puasa sunnah 3 hari tiap bulan itu rentangnya bebas, hanya saja ulama beda pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal. Kemudian bagian yang terakhir adalah zakat mal untuk produk istisna yang tadi Anda sampaikan. Wallahu ta'ala alam, yang kami pahami seperti ini ya. Jadi akad istisna itu artinya pesan barang. Pesan untuk dibuatkan barang, bukan pesan dibelikan, ya, pesan dibuatkan barang. Ini terjadi di awal. Ada di awal. Artinya apa ada di awal? Begitu konsumen mendatangi produsen, lalu mereka melakukan akad jual beli atau akad pemesanan barang, kemudian tadi bayar DP 60%. Ini ya. Maka ini akad sudah sah. Dan konsekuensinya ketika akad sah, maka yang terjadi adalah pindah hak milik. Ini konsekuensinya. Karena itu, kalau saya pesan baju kepada A, lalu saya sudah DP, saya sudah akad dengan A, maka meskipun baju itu belum diserahkan ke saya, baju itu sudah jadi milik saya. Karena saya yang pesan. Sehingga ketika baju itu sudah jadi, saya karena kondisi pandemi ya, saya tidak bisa datang ke tempat A sampai sekian tahun, sudah lebih dari setahun saya nggak datang, baju itu tetap disimpan.
Milik siapa baju itu? Milik saya. Karena saya konsumennya A. Dan saya sudah melakukan akad dengan A. Dengan akad istisna yang sah. Sehingga dari latar belakang ini saya pahami, wallahu a'lam, barang yang sudah berhasil Anda buat, yang itu dipesan oleh X, maka barang itu milik X. Meskipun belum diterima oleh X. Nah, terus yang dizakati yang mana? Kalau uang DP 60% ini masih ada, maka yang wajib dizakati adalah DP 60% ini. Uang ini. Sedangkan yang 40% sebagai piutang, yang piutang itu belum dibayarkan karena barangnya belum diterima oleh pembeli. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hukum bagi perkebunan sawit, yang mana di janjian perusahaan pinjam uang untuk melaksanakan dimulai pembelian lahan, pembelian di penanaman, dan setelah pemanenan pada pabrik sawit. Sementara saya hanya berupa sporadik, belum jadi sertifikat. Dan saya dengan petani lainnya sama. Kami petani terlibat dalam uang melalui baik secara tertulis, dan saya tidak akan meminta ajudan. Akan tetapi Sebenarnya mohon maaf Bapak, suara Bapak terputus-putus. Bisa kami pandu Bapak, banknya ini bank riba atau gimana? banknya tidak dikasih tahu sama Banknya tidak dikasih tahu sama perusahaan. perusahaan. Bapak di perusahaan sebagai apa? Saya hanya petani, Pak. Petani. Iya, Berarti karyawan ya? bukan petani yang Petani yang mempunyai lahan. mempunyai lahan yang nanti akan dijual ke perusahaan. Enggak, jadi perusahaan mengelola kebun privat. Baik. Perusahaan yang dia, nah saya paham ya. Berarti perusahaan ngasih bibit, kemudian termasuk biaya pembesaran, nanti Bapak yang mengerjakan. Enggak, jadi kami petani hanya menerima setiap bulan. Menerima setiap bulan. Iya, Tat. Jadi bagian jadi apakah bagi hasil dari perusahaan halal atau haram yang dimakan? Baik. Baik, ini kami sudah mendapatkan pertanyaan tertulis dari Bapak. Kita akan Ya. baca ya. Baik. Barakallahu fikum. Barakallah. Silakan Pak, dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang hukum bagi hasil perkebunan sawit yang mana di dalam perjanjiannya perusahaan pengelola meminjam uang bank untuk melaksanakan dari mulai pembersihan lahan, pembelian bibit sawit, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, sampai pemanenan dan penjualan ke pabrik sawit. Sementara tanah saya hanya berupa saprodik, belum jadi sertifikat, dan saya atau petani lainnya sama. Kami petani semua tidak terlibat dalam peminjaman uang melalui bank, baik secara lisan maupun tertulis. Dan setahu saya, pihak bank akan meminta agunan. Akan tetapi, kami dari pihak petani tidak ada penyerahan surat bukti kepemilikan tanah atau diminta oleh pihak perusahaan maupun bank. Yang saya tanyakan, apakah bagi hasil dari perusahaan sawit tersebut halal bagi saya ataukah haram? Kalau haram, mohon solusinya. Perjanjian bagi hasil selama 30 tahun. Syukron, jazakallahu khairan, Ustaz. Berarti pemilik lahan ini hanya beliau sama sekali tidak turut mengelola ya. Baik, saya coba gunakan pendekatan ini ya. Jadi yang saya pahami di situ dilakukan muzaraah. Saya tidak tahu makna saprodik tadi apa?
lahan, coba di bagian mana tadi? Saprodik, sporadik. Baik. Tanah saya hanya berupa sporadik. Saya nggak ngerti ya makna itu. Artinya begini, selama lahan itu memang hak milik Bapak, terlepas apakah sudah ada sertifikat ataukah tidak, berarti sah untuk dilibatkan dalam sebuah unit usaha. Satu gitu. Tapi kalau lahan yang sporadik itu belum menjadi hak milik resmi kita, tapi masih milik negara misalnya, atau intinya belum sah menjadi milik kita, berarti sebenarnya kita tidak berhak untuk menerima apapun karena itu bukan milik kita, tapi itu milik negara. Nah, saya tidak tahu Bapak yang bisa menimbang apakah itu sudah menjadi hak Bapak ataukah belum. Intinya tanah sporadik itu milik siapa? Satu itu dulu. Kalau Bapak bisa pastikan itu adalah milik Bapak, kemudian Bapak diajak oleh pihak perusahaan untuk melakukan kerjasama. Kalau dari skema kerjasamanya, ini PT A, ini pemilik lahan, ya. Di mana pemilik lahan ini hanya menyediakan lahan, sama sekali tidak ikut mengelola. PT A ini yang mengelola. PT A yang mengelola. Sudah? Dana dari PT A itu bermacam-macam, termasuk diantaranya adalah dari bank. Baik. Dan pemilik lahan sama sekali tidak ikut campur dalam penyediaan dana yang diberikan oleh pihak bank ke PTA. Yang saya pahami, jika skemanya murni seperti ini, di mana posisi pemilik lahan hanya menyediakan lahan, hanya ini saja. Sudah, terserah, silakan dikelola, nanti kita bagi hasil. Lahan dikasih jatah sekian, sehingga nanti ada 2 gitu ya. Hasil, ini lahan, ini kelola. Misalnya lahan dikasih jatah 20% dari hasil, kelolanya 80%. Nah, pengelola yang merupakan PTA ketika mengelola lahan itu dia menggunakan dana bank atau menggunakan dana-dana yang lainnya. Tapi karena pemilik lahan sama sekali tidak ikut campur, insya Allah model seperti ini boleh. Insya Allah diperbolehkan, dan kita tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain ketika kita tidak terlibat dalam kesalahan itu. Wallahu a'lam. Namun sekali lagi pastikan apakah lahan sporadik itu sudah menjadi hak milik petani ataukah belum. Kalau sudah jadi hak milik, lalu dilibatkan dalam akad seperti ini, insya Allah tidak masalah, dan petani berhak mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan yang materi kemarin karena belum dapat kesempatan. Jadi pertanyaannya ini, Ustaz. Di musola tempat saya tinggal ini, hampir rata-rata imamnya itu orang-orang tua, Ustaz. Saya kan tinggal di dusun ya, di desa di Madiun. Nah, ini saat sholat ini imamnya ketika membacakan surat-surat itu di akhir surat, misalnya di walam yakul lahu kufuwan ahad, di matnya dipanjangin gitu, Ustaz. Setiap surat apapun, misalnya Rabbika fargob gitu. Nah, ini kan sedangkan saya kalau sholat di tempat lain itu agak jauh, masjid agak jauh, kemudian beberapa musola atau masjid yang sunnah juga sangat jauh. Nah, kemudian ada lagi imam yang satunya suaranya kecil dan kadang-kadang kebacaannya itu keliru. Dan imamnya itu muter itu saja, Ustaz. Nah, ini saya kan tinggalnya karena di sekitar situ, jadi bingung ini, Ustaz. Kalau sholat apakah saya harus pindah rumah atau bagaimana? Masya Allah. Kemudian Al-Fatihahnya imam, mohon maaf Bapak, kalau baca Al-Fatihah imam bagus ya? Benar. Imam ya saya kan juga masih kurang paham ininya, Ustaz, apa namanya panjang pendeknya maksudnya. Tapi ya setahu saya sih masih seperti itulah, Ustaz. Kurang masih aja. Artinya kalau terjadi salah masih bisa ditoleransi. Mungkin Bapak bisa tanyakan ke
teman-teman yang paham bacaan Fatihah, ada nggak salah yang mengubah makna? Baik, dilanjutkan Bapak. Oh, terputus. Baik, Masya Allah ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian farghab, Allahu Akbar. Dan itu semuanya adalah kesalahan. Kalau Allahu Akbar bahaya nih. Karena bar ketika dipanjangkan, maka maknanya bukan lagi maha besar, tapi maknanya adalah beduk. Nah, kalau terjadi seperti ini, jika kesalahan yang dilakukan tidak sampai pada posisi rukun sholat seperti bacaan Fatihah, atau kesalahan ketika takbiratul ihram, insya Allah masih bisa ditoleransi, silakan Anda bertahan. Tapi kalau kesalahannya tidak bisa ditoleransi, ya mohon maaf, Bapak harus memberanikan diri untuk sholat di masjid yang lain yang bacaan Fatihahnya tidak mengalami kesalahan. Karena kesalahan dalam bacaan Fatihah, sementara Bapak bisa baca dengan bagus, ya, maka bisa membatalkan sholatnya makmum. Tapi jika kesalahannya tidak parah, dalam arti ada salah tapi tidak sampai mengubah makna, insya Allah masih bisa bertahan di situ. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dalam belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.